Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا حي على الصلاة.
Alhamdulillah yunirul qulubi ma'rifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan, kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam masih melekat pada diri kita, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita masing-masing dari rumah, dari tempat bermain, dari tempat bekerja menuju Masjid Al-Furqan ini, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah saum kita yang sekarang masih babak penyisihan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia terhadap ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Khatib berwasiat terhadap diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita berupaya setiap saat untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin ketakwaan kita bagus, maka kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri kita, negeri Indonesia ini, penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Tapi kalau terjadi sebaliknya, penduduknya berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah, berlaku jahat, berlaku maksiat, maka Allah akan mendapatkan siksa karena akibat perbuatan manusia itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan mengajak kepada hadirin bagaimana pemanfaatan sisa umur kita menurut Al-Quran. Mari kita koreksi kondisi posisi kita masing-masing. Kita berada di posisi mana? Kalau kita menggali Al-Quran, maka Al-Quran membagi umur manusia ini ke dalam 10 masa. Mana yang 10 masa itu? Yang pertama, masa kanak-kanak, umurnya 0 sampai 7 tahun. Pada masa ini setiap pertumbuhan dan perkembangan jasmaniah dan rohaniah
100% menurut sunatullah semata. Tak seorang manusia pun atau ahli yang dapat merubah, menghalangi atau mempercepatnya. Semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia sungguh maha halus dan maha bijaksana. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, masa remaja 8-14 tahun. Masa ini anak selalu bergerak, berdiri, berjalan dan berlari, bermain dengan serba macam permainan. Kadang-kadang mereka berkelahi, bertengkar. Pertumbuhan jasmani dan rohani pada saat ini luar biasa. Saat ini anak bisa diyahudikan, dinasranikan atau diislamkan. Oleh karena itu, maka para orang tua hendaklah hati-hati melihat pergaulan mereka. Yang ketiga adalah masa akil balik, usianya 15-21 tahun. Masa ini sempurnanya pertumbuhan jasmani dan rohani. Masa ini penuh fantasi dan cita-cita serta tipuan. Masa ini gampang tertarik kepada hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah menanamkan kepada mereka nasihat Luqman kepada anaknya yang ayat Al-Qur'annya khotib tadi bacakan pada awal khutbah tadi. Ayat 12-19. Masa yang keempat adalah masa dewasa, umur 22-26 tahun. Masa ini manusia sangat diombang-ambingkan oleh syahwat yang bergelora. Saat inilah seseorang baik untuk melakukan pernikahan dalam hidupnya, agar nafsu dan semangatnya dapat disalurkan ke arah yang baik, tidak merusak dirinya maupun kesehatannya. Fase yang kelima adalah masa dewasa sempurna, umur 27-35 tahun. Masa ini pertumbuhan jasmani mencapai tingkat tersempurna dan terkuat. Dan begitu pula pertumbuhan rohani tiba di puncak kegiatannya. Dia menetapkan rencana bagi diri dan keluarganya, untuk bangsa dan tanah airnya. Karena itu, pada usia ini mereka tidak jemu-jemunya membaca, mendengarkan segala hal untuk dapat menambah pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Fase yang keenam adalah masa pertengahan umur, usia 36-40 tahun. Masa ini hati manusia menjadi tetap. Saat ini manusia ingin menjadi orang terkemuka, ingin menjadi orang yang berjasa terhadap masyarakat dan negara. Saat ini mereka tidak mulai mementingkan dirinya sendiri. Fase yang ketujuh, masa setengah tua, masa 41-50 tahun. Masa ini orang tidak mau lagi menyebut dirinya pemuda, sekalipun masih segan disebut sebagai orang tua. Tetapi jika dilihat dari kebanyakan umur manusia berada antara 60-70 tahun mayoritas, maka umur ini boleh disebut manusia tua, lebih dari setengah umur. Pengalaman hidupnya selama 40 tahun lebih menjadikan orang ini mulai mengarahkan akal pikirannya ke alam luar alam benda. Perhatiannya terhadap agama mulai timbul. Orang-orang yang tidak ada dasar pengetahuan agama di masa ini banyak terperosok kepada aliran kebatinan yang mistik yang membawa ke arah kesesatan dan syirik. Masa ini orang mulai mendekatkan diri kepada Allah, mencoba untuk hidupnya suci. Yang fase ke-8 adalah masa menurun, usia 51-65 tahun. Masa ini segala kekuatan mulai menurun, rambut menjadi putih,
gigi berguguran, tulang belulang menjadi lemas, napas dan paru-paru sering sesak, darah atau jantung sering terganggu. Orang yang kosong keyakinan agama dalam hidupnya akan mengalami kegelisahan hidup yang tak terkirakan hebatnya. Gelisah menghadapi mati karena tidak ada pengertian pada dirinya tentang mati dan apa yang terjadi sesudah mati itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, fase yang ke-9 adalah masa tua, 66 sampai 75 tahun. Masa ini penuh dengan penderitaan dan keluhan, sebab seluruh bagian badan sudah lemah dan terasa sakit-sakit. Orang yang kurang tabah akan lebih menderita batin. Yang paling beruntung ialah orang yang mencapai umur ini mempunyai anak cucu yang pandai membalas budi. Yang ke-10 terakhir, masa tua sekali, umur 75 tahun ke atas. Masa ini lebih hebat lagi penderitaannya. Bukan saja semua anggota badan lemah dan sakit, tetapi mata tidak dapat melihat dengan jelas, telinga kurang mendengar lagi, badan terhambar di tempat tidur menunggu belas kasihan anak cucu. Bila perasaan dan akal pikiran dapat bekerja baik, maka orang itu masih dapat merasakan enaknya hidup di dunia ini. Dan lebih untung lagi bila orang yang bisa mencapai umur ini setiap saat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketenangan dan keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu dia berkata, 'Ya Muhammad, silakan kamu hiduplah sesukamu, tetapi sadarlah bahwa kamu pasti mati. Dan cintailah siapa saja yang kamu cintai, tetapi sadarlah bahwa kamu pasti berpisah dengan dia. Kerjakanlah apa saja yang kamu sukai, tetapi sadarlah bahwa kamu pasti mendapatkan balasannya, dan ketahuilah.'" Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah 10 fase menurut Al-Quran. Mari kita manfaatkan sisa umur kita masing-masing sesuai dengan posisi kita, di mana posisi kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayyidal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap berada di jalan Shiratal Mustaqim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara din wa hdul man khadhalal muslimin. Allahumma ij'al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.